Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Hairunisa dengan NPM 1950345. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai pendidikan di masa pandemi COVID-19. Materi pertama yaitu pembelajaran daring. Sistem pembelajaran daring merupakan sistem pembelajaran tanpa tatap muka secara langsung antara guru dan siswa, tetapi dilakukan melalui online yang menggunakan jaringan internet. Pembelajaran daring menjadi solusi yang efektif dalam pembelajaran di rumah, guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Physical distancing juga menjadi pertimbangan dipilihnya pembelajaran tersebut. Materi yang selanjutnya yaitu aplikasi pembelajaran daring. Aplikasi pembelajaran daring yang dapat digunakan yaitu aplikasi Zoom, Google Meet, Google Classroom, email, WhatsApp, atau media pembelajaran lainnya. Dalam proses pembelajaran daring, ada beberapa kesulitan yang dihadapi siswa. Di antaranya, 1. Keterbatasan akses internet. Salah satu kekurangan metode pembelajaran daring adalah terbatasnya akses internet. Jika kita berada di daerah yang tidak mendapatkan jangkauan internet stabil, maka akan sulit untuk mengakses e-learning. Yang kedua, berkurangnya interaksi dengan pelajar. Beberapa metode pembelajaran e-learning bersifat satu arah. Hal tersebut menyebabkan interaksi pengajar dan siswa menjadi berkurang, sehingga akan sulit untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut mengenai materi yang susah untuk dipahami. Yang ketiga, pemahaman terhadap materi. Materi yang diajarkan dalam e-learning direspon berdasarkan tingkat pemahaman yang berbeda-beda. Beberapa orang mungkin dapat menangkap materi dengan lebih cepat hanya dengan membaca. Namun ada juga yang membutuhkan waktu lebih lama sampai benar-benar paham. Bahkan ada juga yang membutuhkan penjelasan dari orang lain agar dapat memahami materi yang dipelajari. Di samping kesulitan yang harus dihadapi siswa saat belajar, ada pun kelebihan dari sistem pembelajaran daring. Yang pertama, dapat diakses dengan mudah. Cukup menggunakan smartphone atau perangkat teknologi lain seperti laptop yang terhubung dengan internet, kita sudah bisa mengakses materi yang ingin dipelajari. Yang kedua, waktu belajar fleksibel. Biasanya, kebanyakan orang yang ingin belajar lagi tidak memiliki waktu yang cukup. Dengan pembelajaran berbasis digital atau e-learning inilah adalah solusinya. Waktu untuk belajar bisa dilakukan kapan saja tanpa terikat dengan jam belajar. Yang ketiga, wawasan yang luas. Dengan menerapkan daring, tentunya akan menemukan banyak hal baru yang semula belum kita ketahui. Materi yang terakhir yaitu ada tips belajar daring yang efektif di masa pandemi. Yang pertama, atur waktu sebaik mungkin. Jadi, kita harus pandai-pandai mengatur waktu untuk belajar. Yang kedua, cari tempat yang nyaman. Tips belajar daring yang efektif adalah cari tempat belajar senyaman mungkin, sehingga dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Yang ketiga, perhatikan deadline. Untuk tugas yang harus dikumpulkan sesuai dengan batas waktu, maka harus diperhatikan dengan baik. Yang terakhir, tetaplah bersosialisasi dengan orang lain. Walaupun hanya dengan menggunakan dunia maya, tetaplah bersosialisasi sebaik mungkin dengan orang lain. Mungkin itu saja materi yang dapat saya paparkan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.